Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fredianto, CGP Angkatan 11 Kabupaten Morowali Utara. Dalam video ini saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 1.4. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru, peran saya dalam kaitannya menciptakan budaya positif adalah menjadi manajer yang mampu menghargai diri sendiri dengan nilai kebajikan serta penggerak dalam menerapkannya pada murid saya. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan kelas atau sekolah, dan pelaksanaan segitiga restitusi dalam menyelesaikan problem dari siswa. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan kemampuan mengontrol diri dengan menggali kemampuan diri sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan untuk mencapai tujuan. Disiplin positif memiliki sifat yang pertama, yaitu mengontrol diri dalam melakukan tindakan serta membuat murid sadar secara mandiri berasal dari internal tanpa ada paksaan, hukuman, ataupun penghargaan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia didasari oleh dua hal, yaitu dari unsur intrinsik dan juga ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman, dan sedangkan yang kedua adalah mendapatkan penghargaan. Adapun unsur intrinsik yaitu meyakini atau menghargai diri sendiri dari nilai kebajikan yang diyakini. Sebagai guru, kita perlu mewujudkan atau memunculkan motivasi perilaku manusia dari murid, yaitu dengan unsur intrinsik. Dengan unsur intrinsik tersebut, maka motivasi eksternal yang dapat diminimalisir. Karena untuk saat ini yang terbaik adalah motivasi perilaku manusia yang berasal dari diri sendiri. Selanjutnya, posisi 5 kontrol seorang guru, yaitu yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai guru, sebaiknya kita memposisikan sebagai manajer, di mana murid mampu menyadari kesalahannya sendiri dan mengarahkan murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dalam posisi ini, guru dapat melakukan restitusi kepada murid sehingga sebuah kesalahan yang direstitusi lebih menguatkan karakter murid. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan pernyataan positif yang memiliki nilai kebajikan yang diyakini. Dalam menyusun keyakinan kelas dilakukan hal-hal berikut, yaitu berkolaborasi dengan murid membuat aturan. Yang kedua, merubah aturan menjadi kalimat yang positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan yang sudah ada menjadi nilai kebajikan. Selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan langkah terbaik untuk saat ini saat menghadapi siswa yang melanggar peraturan ataupun keyakinan kelas. Dalam melaksanakan segitiga restitusi ini diperlukan 3 langkah, yaitu yang pertama, menstabilkan keyakinan, yang kedua, menvalidasi tindakan yang salah, dan ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah agar murid menyadari nilai kebajikan, mandiri, dan lebih bertanggung jawab. Selanjutnya, kaitan budaya positif dengan pemikiran Ki HD, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Yang pertama, kaitan antara budaya positif dengan pemikiran Ki HD, yaitu dengan adanya budaya positif yang ada di sekolah, hal ini akan lebih memberi dampak yang maksimal terwujudnya pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun semua kodrat anak. Selanjutnya, kaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu dengan nilai guru penggerak berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif akan mewujudkan budaya positif. Misalnya, nilai kolaboratif antara guru dan murid
dapat meyakini nilai kebajikan yang disepakati untuk menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya, kaitan budaya positif dengan visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan dari visi guru penggerak, yaitu terbentuknya budaya positif, sehingga sekolah menjadi aman, nyaman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik yang telah disediakan. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami modul budaya positif ini yang berkaitan dengan disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal ini perlu adanya kolaborasi yang baik di lingkungan sekolah untuk menerapkan budaya positif dengan konsep pemahaman yang sama untuk mencapai pendidikan yang berpusat kepada murid. Hal yang menarik adalah bahwa pemberian penghargaan bisa menjadi penghukum yang berat bagi murid. Murid akan merasa terhukum jika kemampuan yang dia yakini mampu mendapat penghargaan namun tidak terlaksana. Maka murid merasa terhukum sendiri dengan kemampuannya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah pada posisi kontrol. Sebelumnya, saya selalu memposisikan kontrol sebagai teman dan pemantau. Sebaiknya, saya memposisikan sebagai manajer agar mampu melaksanakan segitiga restitusi dengan baik. Selanjutnya, pertanyaan pemantik ketiga yaitu, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Saya sering mendapati siswa SD saya suka mengejek teman-teman yang mendapat nilai kurang baik. Saya mencoba melaksanakan segitiga restitusi dengan langkah-langkah menstabilkan identitas dengan tujuan agar siswa tenang. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, memposisikan diri untuk memahami alasan murid. Dan ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu untuk menyadarkan murid dari kesalahan dan menentukan solusi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus melakukan perbaikan diri dalam melakukan segitiga restitusi. Murid secara berkelanjutan karena restitusi dapat dilakukan berulang sampai anak memahami nilai kebajikan yang diyakini. Selanjutnya, pertanyaan, menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baik adalah murid sudah menyadari dan menentukan solusi dari permasalahan berdasarkan nilai keyakinan. Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana kita memposisikan diri benar-benar sebagai manajer yang mampu menggali dan mengarahkan murid untuk sadar dan meyakini nilai. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya memposisikan diri sebagai pemantau dengan nada suara yang cukup meninggi. Perasaan saya adalah sebenarnya merasa bersalah karena telah memberikan konsekuensi kepada murid yang melanggar. Saya khawatir murid akan terbiasa dengan konsekuensi yang diberikan.
Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menjadi posisi sebagai manajer, dan perasaan saya lega karena tidak harus memberikan konsekuensi kepada murid serta lebih menguatkan karakter anak yang bertanggung jawab. Perbedaan yang utama adalah anak lebih mengontrol tindakan dibanding murid hanya patuh kepada kita, belum tentu dengan guru yang lain. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Iya, tetapi hanya tahap memvalidasi tindakan yang salah. Dalam praktiknya, sedini mungkin menjaga kondisi lingkungan privat. Selanjutnya, menggali alasan dari murid dengan sebisa mungkin memposisikan diri sebagai pihak yang ikut memahami. Namun setelah itu langsung saya berikan konsekuensinya. Pertanyaan selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang lain dalam menciptakan budaya positif yaitu perlunya kolaborasi antara sekolah dengan orang tua. Bukan hanya penerapan di sekolah, namun perlu juga dibiasakan di lingkungan rumah, yang notabene memiliki waktu yang jauh lebih banyak, sehingga karakter anak dapat terus berkembang dan berkelanjutan, tidak stuck di lingkungan saja. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih Bapak Guru yang hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.